Kembali lagi di channel saya yang akan mengundang Mbak Ika untuk bercerita tentang pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kejadian itu pada saat tante kami meninggal ya. Jadi duka yang mendalam sangat terasa buat keluarga tante kami, om kami yang ditinggal. Jadi pada saat itu anak dari tante saya ini tidak bisa menerima kalau belum siap lah menerima kalau ibunya itu sudah tidak ada, ibunya sudah menghadap ke Sang Pencipta. Nah, singkat cerita dari beberapa hari di rumah itu karena belum penguburan ya, jadi pas hari kurang lebih 5-6 hari itu penguburan, naiklah kami mengantarlah kami di penguburan karena penguburannya itu masih gunung. Karena ini cerita keluarga kami ini kurang lebih 8-9 tahun yang lalu. Jadi sesampainya kami di penguburan berdoa menurut keyakinan karena saya yang bercerita ini non muslim ya. Saya muslim, maaf, yang mengalami kejadian ini non muslim. Jadi saya minta maaf ya, saya salah ucap. Jadi pada saat cerita kami cerita ini selesai berdoa itu kami semua beranjak meninggalkan penguburan. Nah, keluarga kami ini tidak siap, anak tante dari ini tidak siap untuk meninggalkan ibunya seorang diri di kuburan. Jadi dia bertekad dan berniat untuk tinggal dan menemani orang tuanya di penguburan itu. Nah, kami semua pulang. Sore hari kami ke atas lagi dan mengajak dia pulang. Kita beri dia pengertian, penjelasan kalau ibu itu sudah tidak ada, ibu itu sudah senang di sana, ibu itu sudah masuk surga. Tapi dia betul-betul masih semacam stres ya, depresi juga tidak, cuman kehilangan sosok yang dicintai, yang dikagumi, yang dibanggakan itu menurut dia itu terlalu cepat tinggalkan dia. Jadi kami semua pulang, malamnya maghrib itu dibawakan bekal makanan. Dia cuman pesan untuk dibawakan tenda. Nah, tenda itu dibangun di atas penguburan. Jadi dia tidak ada sama sekali rasa takut atau rasa cemas. Dia menikmati hidup di atas penguburan itu bersama ibunya. Nah, setelah malam pertama dia lewati, dia tidak ada rasa takut, cuman dia lihat banyak nyamuk, serangga, apa dan segala macam. Tapi untuk rasa takut, bilang di situ ada setan, di situ ada mistik dan horor-horor itu tidak ada. Dia tidak ada sama sekali rasa takut. Nah, nanti kejadian itu setelah masuk malam kedua. Karena paginya itu kita mau pergi lihat dia mulai bercerita malam harinya itu turun hujan. Dia melihat hujan lebat turun, padahal kami tidak hujan pada malam itu. Jadi dia melihat hujan, padahal kita tidak hujan ya. Nanti selisih jam yang dia cerita baru kita kena hujan karena memang dia penguburan di atas gunung. Jadi mungkin dia duluan hujan ya, Mbak. Jadi dia bercerita kalau tadi malam dia mengadakan pesta. Jadi kita ini tanda tanya, ada rasa takut, apa ini keluarga kita sudah tidak normal, stres, pesta di mana, sedangkan ini penguburan. Nah, hari kedua dia minta dibawakan peralatan berupa tenda, sarung, dan dia minta parang karena dia pikir itu pesta nyata. Nah, tapi itu bukan, itu adalah mungkin ya, maaf saya juga kurang paham apa itu roh atau itu penghuni orang-orang yang sudah tidak ada di situ. Dia pesta besar-besaran, dia berdansa, dia putar musik, dia minum, makan seperti acara. Ternyata itu adalah salah satu dunia lain, itu salah satu penyambutan buat orang-orang yang mau dimakamkan besok hari atau orang yang sudah datang dan sudah dimakamkan. Nah, singkat cerita, saat sore hari itu kami sebagian keluarga
naik ke atas kuburan ya, karena kuburan di sana itu masih gunung-gunung. Jadi pada saat menuju ke kuburan, kami dikasih tahu. Nah, pada saat kita beranjak naik ke tebing ya, karena memang dia masih gunung, itu ada orang yang tinggal di sekitaran lokasi penguburan itu ya. Dia kasih tahu kalau ada orang tidur di atas pemakaman baru. Nah, orang-orang ini dia tidak tahu kalau itu keluarga kita yang habis kehilangan atau habis meninggal orang tuanya pagi tadi. Naik ke atas dan setelah mendengar orang-orang yang di bawah tadi kasih informasi, kita naiklah di atas. Dan memang kita lihat om di atas ini, sepupu di atas ini memang lagi tidur. Nah, kita dibujuk sama keluarganya, saudaranya untuk pulang. Dia kayak tidak siap. Dan dia cuma minta dibawakan tenda karena lagi musim hujan. Jadi tenda itu kita pulang, memang sudah ada tenda dan memang dia mau tinggal di kuburan itu mendampingi ibunya. Nah, malam pertama itu dia melihat karena aduh saya merinding teman-teman. Nah, memang itu kan kuburan di atas ya, gunung tebing. Jadi bisa dari atas itu dilihat semua jalan raya ke bawah, rumah semua dilihat. Dia melihat dari atas itu hujan. Dia melihat hujan apa semua. Dia malah bingung, tapi karena memang dia pikirannya sudah tidak, maksud saya itu mungkin dia tidak sehat atau karena terbawa kesedihan kehilangan orang tua. Jadi malam itu dia melihat di sekeliling kuburan itu ada mengadakan pesta. Jadi dia berpikir apakah ini dia berada di kuburan atau dia berada di sekeliling rumah sendiri, karena di situ ada pesta, ada orang minum, orang makan dan semua memakai jas dengan pakaian kebaya, pakaian pengantin. Tapi dia tidak ada rasa takut sama sekali karena dia merasa senang karena dia terhibur dengan keadaan seperti itu, walaupun dalam tanda kutip kita mendengarnya itu seram ya. Karena kita dikelilingi bukan manusia, tapi menurut dia pada malam pertama itu adalah manusia. Cuman dia belum ada rasa takut atau rasa bagaimana karena ibunya yang meninggal itu dia belum lihat pada saat malam itu. Nah, malam setelah memasuki pukul 3 subuh, dia tertidur di atas kuburan itu. Pagi hari dibawakan makanan. Terus masuk hari kedua, sorenya itu dia pulang, dia ambil parang. Karena dia pikir kejadian itu nyata, bukan maksudnya nyata dalam kehidupan duniawi kita, bukan cerita mistik atau cerita horor seperti setan, menurut itu yang dia tahu. Nah, dia pulang hari kedua itu dia ambil parang. Nah, parang itu dia mau untuk jaga diri dia takut ada yang berbuat jahat karena di atas kuburan. Hari kedua seperti begitu, hari ketiga dan seterusnya. Dia melihatlah di situ ibunya, arwah ibunya yang keluar dengan menikmati seperti pesta lah begitu, suguhan, makanan dan minuman. Jadi dia merasa happy. Dia juga ikut di situ, dia ikut berdansa, dia ikut menyanyi. Pokoknya dia menikmati dengan keadaan di kuburan itu. Dan dia menceritakan kepada kita, dia tidak memiliki rasa takut, rasa cemas. Malah itulah kehidupan yang merasa dia saat itu merasa bahagia, bisa dekat sama ibunya yang betul-betul dia sayang ya, ibunya yang dia sudah meninggal. Nah, beranjak beberapa hari, kemudian 1 pekan, 2 pekan, dia melihat, jadi dia tidak melihat setiap malam itu kejadian pesta, tidak ya. Dia melihat kejadian itu setiap dia pelajari. Jadi kejadian yang dia tahu itu, meriah itu, pesta itu ada pada saat besok ada yang mau meninggal, pada saat dia melihat tukang gali kubur menggali kuburan, malamnya itu dia pesta lagi karena keluar semua roh yang dia lihat itu untuk pesta menyambut temannya yang besok akan datang. Terus yang acara kedua biasa dia lihat, maksudnya pesta yang biasa dia lihat itu
saat orang yang sudah dikebumikan. Malamnya itu mereka kayak berpesta lagi, minum apa dan segala macam. Tapi menurut dia itu nyata karena mereka minum, mereka makan, mereka berdansa dengan musik. Padahal sebenarnya tidak ada. Cuman karena penglihatan dia, karena dia berada di kuburan dan dia tidak merasa takut ya teman-teman. Dia menikmati dengan enjoy-nya sampai berhari-hari sampai memasuki 1 bulan kemudian dia pulang. Dan di situ dia mengikhlaskan kalau memang ibunya sudah tidak ada. Dia mengikhlaskan setelah melihat semua kejadian kalau memang alam kita sudah berbeda. Dia melihat kebahagiaan ibunya dan teman-temannya di sana. Ibunya tidak sendiri. Ibunya tidak merasa sedih karena ternyata di alam kita yang berbeda itu mereka juga punya teman, mereka punya kelompok, mereka bisa bersatu, berbaur seperti kita yang hidup di dunia ini. Nah teman-teman, ini sedikit cerita nyata yang keluarga kami alami, yang kami ingin berbagi ke teman-teman, bahwa hidup itu tidak selamanya kita akan hidup. Kita akan kembali ke Sang Pencipta, kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. Jadi sedari dini kita harus mempersiapkan bekal buat kehidupan kita di akhirat sana. Karena secara garis besar kita bisa melihat dari pengalaman keluarga saya, kita harus ada persiapan ke akhirat, kita harus ada rasa siap. Jadi saat kita kehilangan, kita harus ikhlas, sabar, menerima semua. Nah, terima kasih. Inilah yang bisa saya ceritakan buat teman-teman. Demikianlah tadi cerita pengalaman singkat, cerita mistis dari Mbak Ika yang cukup menarik dan mistis. Bagaimana Mbak Ika? Makasih banyak. Terima kasih juga sudah mengajak saya untuk berbagi dan mendengarkan cerita kami. Jangan lupa buat teman-teman ikuti terus channel Mbak Sutriani Aulia Cahya. Mohon like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.